Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mendengar video saya ini, jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari dugaan Partai Demokrat akan hilang tahun 2024. Sumber saya dari YouTube. Jadi ada dugaan Partai Demokrat ini akan hilang dari DPR dalam periode 2024 karena di sana nanti akan ada pemilihan presiden dan calon presiden serta pemilihan daripada anggota DPR. Karena bila nanti dalam 2024 ada partai politik tidak didukung masyarakat minimal 4% yang duduk di DPR, maka dia akan hilang. Setiap selesai pemilihan umum, Partai Demokrat dulu setiap selesai pemilihan umum, Partai Demokrat dahulu adalah suatu partai besar. Lama-kelamaan menjadi partai kecil, tidak diperhitungkan di lingkungan partai politik maupun di tengah-tengah masyarakat. Seperti sekarang ini. Sekarang Partai Demokrat sudah termasuk partai kecil setingkat lain dengan partai PKS. Sehingga dia bertambah lama tambah menurun jumlah penduduk yang mendukungnya. Boleh dikatakan hampir tidak ada yang mendukungnya lagi lama-lama. Sehingga dia nanti akan hilang daripada sebagai partai politik yang duduk di DPR. Itulah saya lihat saat ini ada beberapa alasan saya hilangnya Partai Demokrat ini dari tengah-tengah masyarakat, terutama periode tahun 2024 ini, yaitu dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal dia membahas daripada Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Setelah dia mau ditandatangani, setelah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, mereka keluar daripada ruangan, sehingga dia menarik diri tidak menyetujui masalah Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut. Jadi ini saya lihat penolakan Cipta Kerja ini oleh Partai Demokrat ada tujuannya mungkin ya untuk menarik simpati masyarakat buruh, terutama dalam periode tahun 2024 nanti, untuk mengisi daripada mendukung dari partai-partai Demokrat ini nanti. Tetapi di sisi lain, sesuai keterangan daripada Benika Hartman, kader Partai Demokrat, dalam videonya menyatakan mereka mendukung Undang-Undang Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Katanya dia mendukung, sehingga dia saya lihat menggunakan dua kaki. Di satu sisi dia menolak, di satu sisi dia katanya mendukung. Hal ini tidak disenangi masyarakat, sama dengan orang-orang yang tidak punya sikap dalam bertindak ataupun bernegara, tidak punya sikap dalam bernegara. Sehingga saya lihat sifat gini tidak perlu ditiru, karena setiap orang itu harus punya sikap ya, apakah menerima atau tidak harus dinyatakan. Padahal dia sebagai anggota Partai Demokrat di DPR, dia harus bersikap menerima atau tidak daripada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Jangan di satu sisi setelah ditandatangani Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut dia menolak dan juga keluar dari ruangan, seakan-akan memberi pertanyaan, tidak dikasih kesempatan. Ini kan model-model strategi saja ini. Alasannya tidak diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi saya lihat sikap-sikap demikianlah sikap tidak baik dalam berpolitik. Jadi dia menggunakan dua kaki dalam berpolitik tersebut. Di satu sisi dia katanya menolak daripada Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini. Mungkin tujuannya untuk mengambil hati para buruh. Nanti pada tahun 2024 nanti mereka akan memilih Partai Demokrat. Di sisi lain dia menyatakan menerima Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja tersebut. Ini mungkin ada kaitannya juga, mungkin supaya di lingkungan daripada partai masyarakat, di partai
partai politik di tengah-tengah masyarakat, dia dapat diterima. Nah, ini saya menggunakan dua kaki, ini yang tidak tepat, sangat bertentangan dengan sikap hukum. Ditambah lagi, bersikap lagi saya lihat dua kaki tersebut, di mana Pak kader Partai Demokrat yang Ferdinand Hutahayan baru-baru ini mungkin terkait dengan penolakan daripada Omnibus Law ini, dia mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Mungkin tidak sesuai dengan prinsipnya dalam berdemokrasi. Dia ikut membahas tetapi menolaknya. Seharusnya kalau dia tidak menerima atau menolaknya, sejak awal dia menolak, ya keluar dari ruangan. Jangan ikut membahas-bahas undang-undang Omnibus Law tersebut seakan-akan dia menerima, ternyata tidak. Ini namanya tidak baik dalam bernegara. Jadi kita harus bersikap. Jadi Partai Demokrat saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, anak daripada Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, ini yang masih muda dan belum ada pengalamannya dalam dunia politik. Jadi dia sebagai ketua, bagaimanapun kader-kader partai politik itu mungkin kurang bisa menerimanya. Apalagi dia karirnya di dunia politik juga belum ada. Sehingga nanti inilah alasan-alasan nanti banyak orang yang tidak mendukung daripada Partai Demokrat ini. Jadi berdasarkan 3 alasan tersebut, ditambah lagi lainnya diduga periode tahun 2024, Partai Demokrat ini akan hilang. Seperti partai politik lainnya pernah duduk di DPR, kemudian tidak ada lagi anggota DPR karena sudah hilang dari tengah-tengah masyarakat partai politiknya. Karena masyarakat tidak mendukungnya lagi. Sekian dan terima kasih.